telinga pendengaran kami, mengurapi hati pikiran kami, agar supaya firman yang kami dengarkan itu senantiasa boleh tertanam di dalam hati kami, dan terus senantiasa mengubah, bahkan terus membawa hidup kami, untuk kami senantiasa boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Segala intimidasi kuasa iblis setan yang coba mengambil alih, bahkan Tuhan mengganggu akan jalannya penyampaian akan firman-Mu Midas hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan itu dari hati dan pikiran kami dari tempat ini, sehingga benar-benar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yeshua, firman yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pemikiran manusia pada umumnya, jadi sekali lagi pemikiran manusia pada umumnya selalu berorientasi, selalu berfokus kepada apa yang ada saat ini. Manusia cenderung hanya berpikir tentang apa yang akan terjadi dengan hidup mereka untuk saat ini. Paling jauh mereka akan berpikir untuk masa depan mereka, bahkan anak-anak mereka di masa-masa yang akan datang. Selalu manusia berpikir orientasinya hanya kepada keadaan ketika manusia itu ada di dunia. Sangat jarang ada orang, ada pribadi yang pikirannya diarahkan kepada hal-hal yang akan datang, kepada apa yang tidak kelihatan, menaruh harapannya kepada sesuatu yang tidak kelihatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga jangan heran saudara, ada begitu banyak manusia, termasuk ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mau berjuang dan berusaha untuk membawa kehidupannya, seluruh aspek hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya, baik pikiran, perkataan maupun sikap hidupnya, untuk senantiasa diselaraskan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya saudaraku ogah-ogahan. Yang penting saya sudah percaya kepada Tuhan. Jangan lupa saudara bahwa Satan pun, iblis pun percaya hanya ada satu Tuhan. Maka firman Tuhan katakan iblis akan gemetar. Iblis tahu bahwa hanya ada satu Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah. Makanya firman Tuhan katakan dia gemetar. Tetapi manusia kebalik sudah. Kalau iblis gemetar, manusia justru tidak gemetar, tidak takut. Sekalipun mereka hidup tidak berpadanan dengan apa yang Tuhan inginkan, berpadanan dengan apa yang Tuhan firmankan, gak ada rasa takutnya. Apa yang mereka jalankan itu bertentangan dengan apa justru yang Tuhan perintahkan, tapi nggak ada rasa takut. Kenapa? Karena manusia cenderung fokusnya, orientasi pemikirannya hanya sampai kepada kematian. Tetapi kalau kita mau arahkan hati kita dan hidup kita kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, tidak lain yang Tuhan inginkan agar supaya saudara dan saya yang percaya kepada Dia harus memfokuskan pikiran kita, hidup kita, diri kita kepada suatu yang tidak kelihatan, kepada yang namanya kekekalan, hidup yang akan datang. Supaya kita akan terus berjuang memperbaiki diri kita,
berjuang memperbaiki cara berpikir kita, pola pemikiran kita, berjuang untuk selalu mengawasi, berhati-hati dengan segala perkataan kita, bahkan sikap hidup kita, agar supaya kita menjalankan hidup ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan patronkan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Memang harus kita sadari ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka saat itu manusia memiliki yang namanya keinginan, kecenderungan untuk melawan yang namanya perintah Tuhan. Pengaruh dosa begitu luar biasa. Walaupun Tuhan yang berlimpah kasih setia dengan segala kemurahan anugerahnya berusaha untuk menuntun dan memimpin manusia agar supaya manusia tetap mendekatkan diri kepada Dia. Tetapi firman Tuhan mencatat, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sampai kepada zaman Noah, ada begitu banyak manusia yang saat itu sudah hadir menempati dunia ini. Tetapi berapa banyak manusia yang hatinya cenderung untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memutuskan untuk menghukum bumi ini, menghukum manusia dengan air bah, hanya 8 orang yang dicatat oleh kitab suci. Itu pun mungkin yang berkenan kepada Tuhan, bukan ke-8-8-nya. Firman Tuhan katakan, yang berkenan kepada Tuhan di zaman Noah, yang memperoleh anugerah kasih karunia, hanya Noah semata. Karena dia mengingat yang namanya Noah, sehingga dia menyelamatkan keluarganya, istri dan anak-anaknya, serta menantunya. Jadi kita bisa melihat bahwa kecenderungan manusia ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hanya ingin memuaskan nafsunya, hanya ingin memuaskan dagingnya. Sehingga jangan heran ketika Tuhan katakan kepada manusia, jangan sekali-kali buah yang ada di tengah-tengah taman ini, pohon yang ada di tengah taman-taman ini, buahnya jangan sekali-kali engkau makan. Karena ketika engkau makan, maka saat itu engkau akan mati. Mati yang dimaksud oleh Tuhan yang pertama tentunya adalah mati secara rohani. Itu ditunjukkan, dibuktikan melalui ketika manusia itu diusir keluar dari tamannya Tuhan, dari Taman Eden. Manusia terpisah dengan Tuhan, terpisah dari hadirat Tuhan. Mereka diusir keluar, sehingga harus ada malaikat menjaga pintu masuk taman itu, supaya manusia jangan sampai masuk dan memakan buah daripada pohon kehidupan. Manusia mengalami kematian rohani, terpisah dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia itu menjadi hilang, sehingga manusia tidak segampang seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, bertemu dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi manusia harus berusaha sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Keturunan Adam dan Hawa yang begitu banyak, karena firman Tuhan mencatat mereka melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, lalu kemudian berkembang biak terus menerus.
Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengenal Dia, tidak ada yang mengenal Sang Pencipta. Sampai kepada zamannya Enos, dari situlah katanya orang mulai berseru dan memanggil nama Yahweh. Jadi kita bisa melihat di sini, saudara, pengaruh dosa yang begitu luar biasa. Sehingga manusia yang hidup dari zaman dulu kecenderungannya hanya ingin memuaskan dagingnya, memuaskan nafsunya. Bahkan ketika Tuhan memilih satu umat, memilih satu bangsa menjadi milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel, dan memberikan Torah kepada mereka. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengan umat Israel, menjadikan mereka anaknya, menjadikan mereka istrinya, menjadikan mereka biji matanya. Satu hal yang Tuhan ingatkan, aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan menjadi sesembahanmu, aku akan menjadi Elohimmu, dan engkau akan menjadi umat kesayanganmu. Satu yang Tuhan inginkan, engkau harus mengikuti segala perintah-perintahku. Engkau harus mengikuti segala ajaranku. Apa yang tertulis di dalam Torah yang Tuhan sampaikan melalui perantaran Mose, engkau harus ikuti. Lalu bangsa ini berkata di hadapan Tuhan, ya, amin. Kami akan melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi toh pada akhirnya berjalan dengan waktu, ternyata kecenderungan manusia, kecenderungan bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, justru bukan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kecenderungan manusia hanya memberontak terhadap apa yang justru tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka berontak terhadap perintah Tuhan. Firman Tuhan mencatat dengan sangat jelas kenapa mereka dibuang, baik kerajaan Israel utara maupun selatan. Dalam Yehezkiel pasalnya yang kelima, kalau saudara baca ayat 6 sampai ayat yang ke-7, Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Padahal ketika Tuhan memilih satu umat, Dia memberikan perintah kepada umat ini untuk membedakan bangsa ini, umat ini dengan bangsa-bangsa yang lain. Ulangan pasal yang keempat, Tuhan menjelaskan di sana bagaimana Tuhan memperlakukan Israel ini begitu spesialnya. Tuhan memberikan isi hati dan kehendaknya kepada umat ini melalui Torahnya. Karena memang Dia mau bedakan yang namanya Israel ini dengan bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan katakan, aku tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan yang namanya berhala-berhala, ilah-ilah, baik yang mereka jadikan sebagai sesembahan, mau yang namanya benda-benda langit, mau bulan, bintang, matahari, maukah dari kayu, dari batu, dan segala macam. Memang Tuhan katakan itu aku berikan untuk bangsa-bangsa lain. Beda dengan kamu. Kamu harus ingat bahwa akulah Yahweh Elohim yang menuntun kamu keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan. Jangan sekali-kali engkau melupakan aku, melupakan namaku. Tetapi firman Tuhan katakan justru bangsa ini, umat ini lebih senang, lebih suka justru terhadap peraturan bangsa-bangsa lain. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka dikasih peraturan sendiri, mereka tidak mau. Padahal mereka sudah mengikat satu perjanjian dengan Tuhan. Malah mereka ingin sama seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yahweh Elohim, yang tidak menyembah kepada Tuhan yang bernama Yahweh, yang tidak punya jasa apa-apa menuntun nenek moyang mereka keluar dari Misraim.
Malah itu yang mereka inginkan. Inilah gambaran kehidupan bangsa Israel. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi dan tekankan, semua ini tidak luput dan lepas karena pengaruh yang namanya dosa di dalam diri manusia. Jadi sebelum Yeshua datang menebus manusia dari segala dosa, kehidupan manusia itu sekali lagi saudaraku, kehidupan manusia semuanya itu berkodrat yang namanya dosa. Maka jangan heran Saul katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak lain upah dosa ialah maut, upah dosa adalah kematian sebagaimana yang disampaikan Tuhan. Ketika kamu melanggar, ketika kamu makan buah yang aku larang, maka saat itu kamu akan mati. Ternyata saudaraku tidak ada manusia yang mampu, tidak ada manusia yang bisa dapat menjalankan Torah itu secara sempurna. Dan itu dikonfirmasi oleh Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-9. Bahwa memang tidak ada seorang pun yang Yeshua katakan dan Yeshua lihat yang mentaati, menjalankan dan melakukan Torah. Salah satu buktinya engkau mengejar-ngejar aku untuk membunuh aku. Sehingga kenapa Yeshua harus datang. Memang firman Tuhan katakan bahwa siapa yang melakukan Torah itu, siapa yang menjalankan firman itu, maka dialah yang akan memperoleh keselamatan. Siapa yang melakukan firman, yang menjalankan Torah itu, maka dialah yang akan selamat. Sebaliknya, siapa yang mengabaikan Torah itu, mengabaikan firman itu, mereka akan menjadi orang yang terkutuk atau terhukum. Karena kadang-kadang kekristenan sekarang itu tidak paham yang namanya arti terkutuk. Terkutuk maksudnya terhukum. Maka kalau kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, Imamat pasal yang ke-26, jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka berkat-berkat dan berkat yang akan datang. Nah, berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, yang dinyatakan, dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel, itu selalu, sekali lagi saudara, tolok ukurnya selalu, verifikasinya selalu lahiriah, jasmania, yang kelihatan. Kamu tidak akan sakit, badanmu gemuk-gemuk, apa yang engkau tabur kamu akan tuai, dombamu akan beranak, kue adonanmu semua akan berhasil, dan yang lain-lain. Musuh akan menyerang, tetapi mereka akan lari, dan yang lain-lain. Sebaliknya, jika engkau mengabaikan perintah-perintah Tuhan, tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka kutuk ini akan datang. Maka akan menjadi terhukum. Terhukumnya apa? Yang tadinya badanmu sehat, maka engkau akan sakit. Apa yang engkau tanam itu tidak akan berhasil. Engkau akan mengalami kekalahan misalnya dalam peperangan dan yang lain-lain. Jadi itu yang dimaksud dengan yang namanya kutuk. Menjadi terhukum. Nah, kalau zaman Israel, zaman Torah, verifikasi itu adalah lahiriah, fisik kita yang kelihatan. Berbeda dengan kehidupan kita di era Mesianik ini.
tolok ukurnya, saudara, verifikasinya bukan yang lahiriah. Jadi kalau zaman dulu sekali lagi, kalau kamu sakit-sakitan, kalau dombamu nggak pernah beranak, yang engkau tabur tidak pernah engkau tuai banyak, engkau mengalami kerugian, itu langsung kita bisa menarik kesimpulan, berarti ada dosa, ada pelanggaran terhadap Torah, ada pelanggaran terhadap perintah. Tetapi di era mesianik ini, di zaman Yeshua, saudaraku, berbeda verifikasinya, tolok ukurnya berbeda. Bukan manusia batinia lagi yang menjadi tolok ukur, tetapi manusia batinia, bukan lahiriah. Maka Saul katakan, sekalipun katanya lahiriah kami semakin merosot, tetapi batinia kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Saul bilang, di dalam diriku ini seperti ada duri yang selalu menusuk. Duri dalam daging. Dan Saul berdoa meminta kepada Tuhan, meminta kepada Yeshua agar supaya mencabut duri di dalam daging itu. Mencabut sakit penyakit yang sering kali dia rasakan, yang begitu menyiksa dirinya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Tolok ukurnya, saudaraku, bukan lagi lahiriah, tetapi batinia yang dibaharui dari hari ke hari. Maka inilah bagian yang harus kita sadar. Ketika engkau dan saya mengimani bahwa saudara dan saya telah ditebus oleh pengorbanan Yeshua HaMashiach melalui darah yang sangat mahal, maka sesungguhnya kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi hidup saudara dan saya sepenuhnya adalah milik HaMashiach. Ketika Yeshua menebus hidup saudara dan saya, berarti Yeshua inginkan, Tuhan inginkan, agar supaya tadi kita manusia yang berkodrat dosa dirubah oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya, untuk menjadikan saudara dan saya sebagai pribadi-pribadi, sebagai manusia yang berkodrat ilahi, yang memiliki sifat-sifat ilahi. Maka di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua, tolong satu orang baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan HaMashiach, carilah perkara yang di atas, di mana HaMashiach ada, duduk di sebelah kanan Elohim. Kalau kita merasa bahwa kita orang-orang yang telah ditebus melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yeshua HaMashiach, maka Tuhan bilang apa? Carilah, katanya, perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang tidak kelihatan, perkara-perkara surgawi, hal-hal yang rohani, bukan yang duniawi. Terus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan HaMashiach di dalam Elohim. Maka pikirkanlah, katanya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara, firman Tuhan dalam parasa yang kita baca hari ini, sebelum orang Israel menduduki tanah Kanaan, Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka soal masalah batas-batas. Jadi sekali lagi, saudara, diberikan batas-batas. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan, supaya tidak terjadi pertikaian nanti, saling mengklaim, rebut-merebut, dan yang lain-lain. Maka dari awal, bahkan ketika mereka sudah masuk menduduki, Tuhan pun menyatakan, menegaskan kembali tentang apa yang sudah Dia sampaikan, tentang yang namanya
batas itu? Mana bagian daripada suku yang namanya Lewi, mana bagian daripada suku yang lain? Yang 12 itu. Bagian suku Lewi ditaruh di mana? Ya, di tengah-tengah dan seterusnya. Nah, kembali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang harus kita renungkan bersama. Bahwa ketika hidup saudara dan saya ditebus oleh Yeshua HaMashiach, ketika kita menjadi milik Tuhan Yeshua HaMashiach, maka saat itu harus kita sadar, kalau yang tadinya kita hidup semaunya kita hidup bebas tanpa ada aturan, tanpa ada batas yang membatasi baik cara kita berpikir, baik tutur kata kita, baik perilaku kita. Maka ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya menjadi milik Yeshua HaMashiach, maka berarti sekarang kita harus tahu ada batas-batasnya. Yang Tuhan inginkan saudaraku, kita ini membawa pikiran kita ini, memfokuskan pikiran kita ini, orientasinya bukan lagi kepada hal-hal dunia, sekalipun kita masih tinggal di dunia. Tetapi kita harus membawa pikiran kita ini untuk memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang kekal. Kalau kita, saudaraku, orientasi kita itu adalah perkara-perkara yang tidak kelihatan dalam kekekalan, maka itu pasti akan mempengaruhi sikap hidup saudara dan saya. Kita tidak akan terlena dinina-bobokan dengan segala keadaan dan situasi. Kita tidak akan menghabiskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi kita akan lebih banyak menghabiskan hidup kita, diri kita, lebih kepada perkara-perkara yang berurusan dengan yang namanya kekekalan. Mulut kita, perkataan kita pun, kita sudah bisa mulai membatasi. Kalau dulu paling suka maki misalnya, kalau dulu paling suka omong kasar, bikin sakit hati orang dan yang lain-lain, maka ketika kita menjadi milik HaMashiach, kita harus tahu bahwa sekarang sudah ada batasnya. Cara kita berpakaian pun, cara kita berperilaku pun, cara kita bersikap pun, itu semua sudah ada batasnya, diatur di dalam firman Tuhan. Bagaimana seorang perempuan, anak-anak Tuhan yang ditebus melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach, yang mendandani dirinya, tubuhnya, hidupnya, bukan justru dengan hal-hal yang lahiriah, perhiasan duniawi, tetapi dia justru disibukkan untuk mendandani batinia dia dengan perhiasan rohani. Ini penting, saudara, supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, tolong diulangi lagi Pak Rende. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Sampai situ dulu. Supaya kita boleh mempersembahkan kepada Tuhan hidup kita ini sebagai
sebagai sebuah korban. Sekali lagi saudaraku, sebagai sebuah korban. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk membalas semua cinta dan kasih Tuhan kepada kita? Dia telah menebus hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Apakah bisa kita ganti itu dengan harta kita? Apakah bisa kita ganti dengan segala sesuatu yang kita miliki? Yang Tuhan inginkan adalah hidup saudara dan saya yang dipersembahkan kepada Dia sebagai sebuah korban yang hidup. Sekali lagi saudara, sebagai sebuah korban yang hidup. Kata korban itu sendiri dalam bahasa Ifrim diambil dari kata karuf. Jadi ketika orang Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, nah korban yang mereka persembahkan itu diambil dari kata karuf, yang artinya adalah mendekat. Jadi mendekat. Korban apapun yang mereka persembahkan kepada Tuhan, itu tidak lepas dari yang namanya sebuah proses. Baik korban yang namanya sajian, korban keselamatan, korban penebus salah, korban penghapus dosa. Semua itu harus ada proses yang mereka lakukan. Nah, proses yang mereka lakukan itu dalam upaya untuk mereka membawa diri mereka, pribadi mereka, supaya makin dekat dengan Tuhan. Jadi korban itu saudaraku adalah upaya manusia, upaya orang Israel, supaya mereka makin dekat dengan Tuhan, menjadi satu harum-haruman, menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Nah, itu semua diproses, saudara. Maka untuk membawa hidup saudara dan saya sebagai korban yang hidup, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, itu harus melewati sebuah yang namanya proses. Harus melewati proses. Saya sudah katakan berkali-kali kepada kita saja baca firman Tuhan tiap hari, tidak secara otomatis firman itu akan mengubah hidup saudara untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi proses hidup yang kita jalani itulah yang akhirnya membuat firman itu menjadi berkuasa. Firman itu menjadi berkuasa dan mengubah hidup saudara dan saya, sehingga membawa hidup kita semakin dewasa, semakin sempurna di hadapan Tuhan. Bukan orang yang baca firman-Nya. Tanpa melalui proses hidup, firman itu tidak akan berarti apa-apa. Misalnya firman yang kita baca menuntut kita harus mengampuni sesama kita. Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu manusia, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni. Ini satu contoh. Nah, apa yang kita baca dalam firman Tuhan tentang perintah untuk mengampuni, itu akan menjadi firman yang berkuasa mengubah hidup kita ketika kita dibawa kepada satu proses hidup. Ada orang yang menipu kita misalnya, ada orang yang menjahati kita, menyakiti hati kita, tetapi kita dituntut oleh firman Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Maka firman Tuhan itu akan menjadi hidup, akan memerdekakan ketika dia akan dibawa kepada sebuah proses hidup. Tuhan inginkan bahwa dia jadi
kita menjadikan dia sebagai penguasa tunggal, sebagai Tuhan satu-satunya pemilik yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Nah, itu akan terbukti melalui proses hidup yang kita jalani. Di tengah-tengah kesusahan, apalagi dalam situasi sekarang, dalam menghadapi pandemi virus corona ini, apakah benar-benar hidup kita bergantung kepada Tuhan apa tidak? Jangan-jangan firman Tuhan yang kita baca itu hanya sekedar jadi pengetahuan kita semata, untuk kita berdebat dengan orang lain, supaya kita bisa berargumen dengan orang lain. Bahkan terkesan dan kelihatan kita ini orang-orang yang pintar, yang sekolah tinggi dan yang lain-lain. Tetapi pada hakikatnya firman Tuhan itu tidak mampu mengubah hidup kita. Kenapa? Karena kita beranggapan dengan kita baca firman, maka kita akan berubah secara otomatis. Tidak. Hidup yang kita jalani inilah, saudaraku, yang akan membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita baca itu memang firman yang berkuasa. Maka selalu saya katakan bahwa hidup kita ini selaras dengan firman Tuhan. Harus melewati sebuah proses. Selalu saya ingatkan saudara, yang Tuhan inginkan, yang rasul-rasul para talmidin inginkan, agar supaya umat yang percaya kepada Yeshua, para pengikut dia, menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Bukan kanak-kanak. Bukan orang-orang kanak-kanak yang membutuhkan susu makanan lembek, tetapi orang-orang yang dewasa. Kanak-kanak, saudaraku, cenderung hanya selalu minta dan minta, kalau tidak dituruti maka mereka akan ngambek. Mereka akan memberontak. Tetapi beda dengan orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang dewasa akan berkata, bukan lagi apa yang bisa orang tua berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk menyenangkan hati orang tua kita. Orang-orang yang dewasa akan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasa yang telah dikorbankan, yang telah dilakukan, diberikan oleh orang tua. Itulah seorang anak yang sudah dewasa, baik dalam pemikiran maupun dalam sikap perbuatan. Bukan hanya menuntut, ini kan tanggung jawab papa. Saya ingat dulu yang almarhum, yang jemaat Kehillat Penuai, waktu anaknya mau menikah, orang tuanya udah umur berapa waktu itu? Sudah 70 lah. Ya. Papanya bilang bahwa papa nggak punya duit. Loh, ini kan tanggung jawab orang tua. Saya kan anak. Saya mau menikah, orang tua dong yang bertanggung jawab. Ini anak belangsatan sudah. Ini anak kurang ajar. Seharusnya dalam usia orang tua sudah kepala 7 seperti itu, bukan kita minta lagi, menuntut lagi. Justru apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara sebagai pribadi-pribadi yang menyatakan diri sebagai orang yang sudah dewasa di dalam iman, maka bukan hanya minta dan minta terus kepada Tuhan, tetapi saat ini mulailah kita berpikir, mulai ubah cara berpikir kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Simple kok saudara. Apakah kalau kita berdoa kira-kira Tuhan senang apa tidak? Kalau Tuhan senang maka lakukan. Kalau kita ibadah, apakah Tuhan senang apa tidak? Kalau itu Tuhan senang, maka lakukan. Kalau kita ibadah, misalnya kita dengarkan firman Tuhan, kita fokus Tuhan senang apa tidak? Tuhan senang, maka lakukan. Kalau kita ibadah dengar khotbah sambil kita bermain misalnya, kira-kira Tuhan senang apa tidak? Kalau Tuhan tidak senang, maka jangan kita lakukan.
Kalau kita menghabiskan hari-hari kita hidup kita hanya dengan hal-hal dunia, kira-kira Tuhan senang apa tidak? Kalau Tuhan tidak senang, maka jangan lakukan. Lakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita baca firman Tuhan lebih banyak menghabiskan waktu untuk Tuhan, kira-kira Tuhan senang apa tidak. Kalau Tuhan senang, maka lakukan. Simple. Apapun profesi kita, mau kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang ibu rumah tangga, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang lakukan. Tanamkan itu di dalam pikiran kita. Karena kita sudah orang-orang yang dewasa di dalam iman, maka bukan lagi begini dan begini. Karena percayalah, sebelum saudara minta saja Tuhan sudah tahu apa yang saudara butuhkan. Dan Dia sanggup memenuhi kebutuhan keperluan hidup saudara dan saya tanpa kita minta pun. Sekalipun kita diberikan fasilitas oleh Tuhan untuk minta. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian yang harus kita sadar. Kalau kita memposisikan diri bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam iman, sebagai mempelai-mempelai Hamasiah yang siap diangkat menyongsong Dia di awan-awan, maka mulailah kita berpikir apa yang bisa saya lakukan supaya hati Tuhan senang. Nggak perlu kita berpikir bahwa dengan kita berkhotbah Tuhan senang. Oh sorry, jangan salah saudara. Kalau yang kita khotbahkan tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, kira-kira Tuhan senang apa tidak? Tidak. Maka Saul katakan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia 1 ayat yang ke-10, seandainya aku masih mau berusaha untuk menyenangkan hati manusia, maka sesungguhnya aku bukanlah seorang hamba Tuhan, hamba Hamasiah. Ada banyak pendeta-pendeta di luar sana yang berkhotbah hanya untuk menyenangkan telinga daripada jemaatnya. Yang penting jemaat saya senang, minggu depan datang lagi, bawa persembahan yang banyak pula. Gak pernah berpikir apa yang harus saya siapkan ini Tuhan senang apa tidak. Yang saya sampaikan ini sesuai dengan isi hati dan kehendak Tuhan apa tidak. Jadi jangan kita berpikir bahwa menyenangkan hati Tuhan kalau kita menginjili orang. Itu juga bagian. Asalkan yang kita sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yosua pernah menegur ahli-ahli Taurat, benarlah nubuatan Yesaya tentang bangsa ini. Mereka memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bayangkan Tuhan bilang, lu ibadah sia-sia. Kalau yang lu ajarkan, kalau yang kamu lakukan itu adalah perintah daripada manusia. Perintah daripada bapak-bapak gereja. Perintah daripada atasan, daripada sinode. Maka Yosua bilang, ibadahmu itu menjadi sia-sia dan tidak berguna. Apapun yang kita mau kerjakan, lakukan. Maka Saul bilang, kerjakanlah itu, lakukanlah itu seolah-olah engkau lakukan untuk Tuhan. Jadi tidak terpaku kepada satu aktivitas yang kelihatannya rohani, bukan. Tidak harus. Tetapi kalau kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan penuh rasa syukur tanpa persungutan, maka itu kita sudah lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Makanya dalam 2 Kefa pasalnya yang ke-1 ayat 3 mulai, tolong Pak Rende baca, atau Roma dulu tadi, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Yang Tuhan kehendaki itu adalah supaya kita itu jangan menjadi sama dengan orang-orang dunia yang saya katakan tadi.
Di awal, orang Israel diberikan Torah. Orang Israel itu, saudaraku, dipilih Tuhan untuk dibedakan dengan bangsa lain. Tapi mereka tidak mau. Mereka pingin sama justru dengan bangsa lain. Lucu ya. Nah begitu juga dengan kita. Kita yang memilih untuk percaya kepada Yeshua, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Dia, dalam kehendak Dia. Maka Tuhan bilang, jangan hidupmu lagi serupa dengan dunia, jangan sama dengan dunia ini. Harus berbeda. Nah, berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal apa? Yang tentunya pertama menyangkut kalau kita bicara iman. Kalau kita bicara iman, sebagaimana saya sudah khotbahkan waktu yang lalu, ya, kalau kita bicara iman itu seperti sebuah mata uang yang terdiri dari dua sisi. Jadi iman itu bukan hanya sekedar sebuah pernyataan, apalagi imajinasi. Oh, saya percaya kepada Yeshua sebagai Tuhan. Bukan sekedar itu. Berbicara iman itu berbicara tentang satu paket. Sebagaimana katanya tubuh tanpa roh pada hakikatnya mati, demikian juga iman yang tidak disertai dengan sikap hidup, dengan perbuatan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak boleh serupa dengan dunia ini adalah masalah iman kita. Iman kita harus benar-benar hanya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh penyelamat yang hidup. Tidak boleh ada yang lain, hanya Dia satu-satunya Tuhan. Dan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai umat yang menyembah kepada Dia sebagai anak-anaknya, maka kita tunjukkan sikap hidup kita yang selalu berpadanan dengan Torahnya Tuhan, dengan firman-Nya Tuhan. Karena memang Torah itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi hidup kita kalau kita sesuaikan selaras dengan Torah pasti akan beda. Contoh sederhana misalnya yang sering saya bilang, di tengah-tengah pandemik seperti ini, makan ikan kaleng mungkin kadang-kadang orang udah masuk pada taraf jenuh, terbosan. Nah begitu ada ayam tetangga masuk dalam rumah, orang dunia dianggap ini berkat yang Tuhan kirim. Sama seperti ketika Elia dikirim daging melalui burung gagak. Kan begitu. Ya. Tapi Torah nggak bisa, saudara. Apa yang bukan menjadi milikmu, menjadi kepunyaanmu, harus engkau kembalikan. Ini salah satu contoh, karena memang Torah itu diberikan untuk membuat orang Israel beda dengan orang yang tidak menyembah kepada Elohim Yahweh. Maka kalau orang Israel hidup sesuai Torah, pasti hidupnya beda. Bukan mau beda-bedain sendiri, bukan mau sok beda. Maka bagaimana supaya kita membawa hidup kita selaras dengan Torah? Maka bacalah Torah itu. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, kita selaraskan dengan hidup kita. Kita selaraskan dengan hidup kita. Bukan firman Tuhan yang ikut dengan hidup kita, yang harus ikut firman maksudnya. Jadi kita yang harus selaraskan hidup kita dengan firman. Jadi itu hal-hal kecil, sepele. Firman Tuhan katakan bahwa yang namanya dosa tetap dosa. Tuhan tidak pernah mengenal yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Di dalam kitab suci hanya ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang ada hanya dosa yang tidak disengaja dan dosa disengaja. Dosa disengaja itu, saudaraku, firman Tuhan katakan, kalau saudara baca dalam kitab Bilangan 15 ayat yang ke-30, itu tidak ada yang namanya pengampunan. Karena dengan sengaja sudah dianggap menista Tuhan yang memberikan firman itu, yang memberikan perintah itu.
Jadi nggak ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Selama lu melakukan itu dengan sengaja, maka hukumannya mati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah bagian yang harus kita sadar. Dalam Roma pasal yang ke-12 tadi, firman Tuhan katakan ayat yang kedua, bukan hanya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah. Saya sudah pernah sampaikan bahwa kata berubah dalam Roma 12 ayat yang kedua, di situ dipakai kata dasarnya metafora. Saudara tahu yang namanya proses bagaimana ulat menjadi kupu-kupu. Jadi perubahan yang dimaksud itu, saudaraku, adalah perubahan secara ekstrim. Perubahan secara ekstrim. Perubahannya apa yang terjadi? Bukan cuman makanannya, gaya hidupnya yang berubah, sak bentuknya pun berubah. Dari ulat dia menjadi kupu-kupu. Dari yang tidak punya sayap menjadi punya sayap. Makanannya pun berubah. Makanannya pun berubah, gaya hidupnya pun berubah. Maka perubahan yang dimaksud oleh Saul dalam Roma 12 ayat yang kedua, itulah perubahan secara ekstrim, bukan perubahan setengah-setengah. Setengah untuk dunia, setengah untuk Tuhan, gak ada. Harus sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan. Sekalipun kita masih berada di dunia ini, gak bisa setengah-setengah, saudara. Saudara pasti masih tahu betul dan ingat betul bagaimana jemaat yang suam-suam kuku itu pada akhirnya dilepein oleh Tuhan, dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Lebih baik lu panas sekalian atau dingin sekalian. Jadi Tuhan gak mau setengah untuk dunia, setengah untuk Tuhan. Kalau engkau dan saya sadar bahwa hidup kita sepenuhnya sudah ditebus oleh Tuhan, maka berikan hidupmu sepenuhnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi menyenangkan hati dunia. Jangan lagi mau menyenangkan dagingnya kita ini. Karena Tuhan inginkan justru supaya kita semua memiliki yang namanya sifat-sifat Elohim, sifat-sifat Yeshua HaMashiach. Maka di dalam kitab 1 Yohanan pasal yang kedua ayat yang ke-6. Tadi yang Keva belum ya? Saya udah 1 Yohanan dulu. Pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti HaMashiach telah hidup. Loh, ini firman Tuhan katakan, saudara. Bukan saya. Rasul Yohanan, saudara tahu persis yang namanya Yohanan. Dari yang namanya keempat Injil. Keempat Injil ini sebenarnya yang dimaksud, karena ini memang bukan dibuat oleh Tuhan. Keempat Injil maksudnya di sini yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, maksudnya 4 tokoh yang bersaksi, yang memberitakan tentang kabar baik. Dari sudut pandang masing-masing. Matityahu mencoba menceritakan Yeshua dari versi dia datang sebagai anak manusia. Makanya ada silsilah. Tetapi Markus melihatnya dari sisi yang berbeda. Melihat Yeshua sebagai hamba. Makanya tidak ada silsilah. Sementara Luka menggambarkan dan menuliskan Yeshua dari sisi dia sebagai raja. Yohanan dia berbeda sendiri, sudah. Maka kalau saudara baca tulisan Yohanan, ya, baik Injil Yohanan maupun surat-suratnya, isinya berbeda. Menyatakan bahwa tidak lain Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Firman yang menjadi manusia. Dialah yang menciptakan.
Berbeda, saudara. Nah, ini yang menyampaikan ini adalah Yohanan. Apa yang Yohanan katakan? Barang siapa berkata dia ada di dalam Hamasiah, dia ada di dalam Yeshua, maka dia wajib hidup. Gak ada yang namanya pilihan, saudara. Mutlak, kata wajib itu mutlak. Hidup sama seperti Yeshua hidup. Nah, kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, apakah kita sudah hidup sama seperti Yeshua? Saudara perhatikan baik-baik, selalu saya katakan, kan tidak mungkin Tuhan memberikan sebuah perintah kalau dia tahu kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Kalau ini dinasihati oleh Rasul Tuhan, oleh Yohanan pun, berarti sebenarnya mampu, asalkan fokus kita, orientasi kita, pemikiran kita bukan kepada hal-hal dunia, tetapi kepada perkara-perkara sorga. Pasti bisa, saudara. Yeshua bilang, Matius pasal 5, 48, sempurnalah kamu, sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Kan lucu, bagaimana mungkin? Memang kesempurnaan itu milik Tuhan. Tetapi sebagai umat ciptaan Dia yang percaya kepada Dia yang sempurna, berusahalah hidup kita untuk semakin menuju kepada kesempurnaan. Lepas daripada sempurna tidaknya itu mah urusan Tuhan. Karena ukuran kesempurnaan Tuhan itu berbeda dengan kita manusia. Matius menjelaskan di sana pasal yang ke-7 dari ayat yang ke-21. Banyak pendeta yang protes kepada Tuhan Yeshua. Loh bos, bukankah kami ini selama di dunia sudah melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berkhotbah melayani di mana-mana? Bukankah kami sudah menyembuhkan orang sakit? Dalam konteks pemikiran si pendeta-pendeta ini, si para rohaniawan ini, bahwa mereka sudah sempurna. Jadi begitu pedenya mereka waktu mati mau menghadap takhta pengadilan Tuhan, pasti kami ada di sebelah kanan. Pasti kami yang paling dekat dengan Yeshua. Ternyata jangankan Yeshua, malaikat aja di pintu penunggu, lu nggak ada di sini, nama lu nggak ada terdaftar. Kok bisa? Firman Tuhan katakan apa? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Dalam teks Greek atau Yunani itu bukan dipakai pembuat kejahatan, tetapi dipakai kata yang namanya anomos, atau yang namanya pelanggar hukum, pelanggar Torah. Enyalah engkau pelanggar hukum, pelanggar Torah. Padahal mereka berpikir mereka lah sempurna dalam ukuran mereka. Maka hari ini saya mau katakan, bagian kita adalah terus berjuang. Bagian kita adalah terus berusaha membawa hidup kita supaya semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Maka jangan heran Kefa melalui nasihatnya dalam 2 Kefa pasal 1 mulai dari ayat yang ke-3, baca sampai ayat yang ke-8 Pak Rende. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ingat, kita semua sudah dipanggil di dalam anugerahnya supaya mengenal Dia secara benar. Terus, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di dalam anugerahnya, katanya saudaraku, kita diberikan janji yang begitu luar biasa. Terus, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk, maka berusahalah sungguh-sungguh untuk yang kencang Pak Rende.
menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih dan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Nah, ayat yang ke-8 tadi katanya, kalau kita sudah terus tambah-tambah akan berjuang, berusaha semakin hari semakin tambah iman, tambah pengharapan, tambah kasih dan seterusnya, maka pasti katanya akan dibawa kepada satu keberhasilan. Keberhasilan yang dimaksud itu bukan berhasil secara materi, tetapi berhasil mengenal secara utuh, mengenal secara benar siapa Yeshua itu yang telah datang dalam wujud manusia, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah saudaraku yang menjadi jaminan bagi kita. Kalau kita mengenal siapa Yeshua, kita mengenal isi hati dan kehendaknya, pasti kita akan berusaha untuk selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Maka teruslah kita berjuang, teruslah kita berusaha. Jangan kita dibina-bobokkan dengan keadaan, dengan situasi. Jangan kita dikalahkan dengan keinginan daging kita, dengan hawa nafsu kita, dengan kemalasan kita. Jangan. Ingat, ketika Tuhan memberikan, mengaruniakan rohnya di dalam hati kita yang percaya, maka roh itulah yang akan membantu kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita gairah, dan memberikan kita semangat untuk kita dapat menjalankan dan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam HaMashiach Yeshua. Amin saudara. Hendaklah hidupmu menaruh apa? Pikiran dan juga perasaan yang terdapat di dalam Yeshua HaMashiach. Yang dipikirkan oleh Yeshua HaMashiach saudara, bukan lagi soal masalah hal-hal dunia. Yang ada di perasaan dia, yang ada di hatinya itu saudaraku, bukan lagi sibuk melakukan apa yang menyenangkan daging manusia dalam tanda kutip, ya, tetapi selalu berusaha untuk menyenangkan hati Bapa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus senantiasa ambil bagian, supaya dalam hari-hari ke depan kita terus senantiasa hidup semakin menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua di hari Sabat yang kudus dan mulia ini. Mari kita akan datang untuk menyembah Tuhan.